Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga teman-teman semua di kelas 5 selalu Allah berikan kesehatan dan perlindungan. Amin. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran tematik hari ini bersama Miss Pipit. Hari ini kita sudah sampai di buku 5H ya teman-teman. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin dari buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dua muatan pembelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, dan yang kedua, IPA. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar teks non-fiksi Sang Kancil yang Tidak Suka Hujan. Dan pada muatan pembelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang siklus air untuk mengetahui proses ketersediaan air di bumi kita. Yuk kita buka bersama halaman 13 di buku tematik 5H. Yuk mari kita baca bersama-sama teks non-fiksi Kancil yang Tidak Suka Hujan. Musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Udara berubah menjadi dingin. Tersebutlah satu binatang yang tidak suka dengan hujan. Binatang itu adalah kancil. Hujan turun setiap hari, udara jadi sangat dingin. Aku sama sekali tidak dapat keluar untuk mencari makanan. Akhirnya, aku harus menahan lapar sepanjang hari, keluh kancil. Pada suatu hari, seluruh penghuni hutan diundang Bibi Beruang untuk makan bersama. Di tengah perjalanan menuju rumah Bibi Beruang, hujan turun dengan sangat lebat. Kancil pun marah-marah pada saat sampai di rumah Bibi Beruang karena badannya basah semua. "Cil, kenapa kamu selalu marah-marah ketika hujan turun?" tanya Bibi Beruang. "Lihatlah Bi, karena hujan tubuhku jadi basah seperti ini. Karena hujan pula banyak sekali tamu yang tidak datang. Mereka pasti malas untuk pergi keluar rumah pada saat hujan seperti ini," kata Kancil. Bibi Beruang hanya tersenyum menanggapi keluhan Kancil. "Kancil, janganlah kamu jadi binatang yang sombong," ujar Bibi Beruang. Kancil kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Bibi Beruang. "Sombong? Bagaimana mungkin Bibi bilang aku sombong?" tanya Kancil. "Kancil, tanpa hujan kita semua tidak akan bisa hidup. Karena hujan memberikan kita air yang sangat melimpah tanpa harus kita minta. Dengan air itu pohon-pohon akan tumbuh dan mendapatkan air yang cukup sehingga dapat tumbuh dan berbuah. Buah tersebut dapat kita makan dan kita nikmati. Karena hujan juga hutan kita tidak kekeringan," ujar Bibi Beruang menjelaskan. Kancil pun mendengarkan apa yang dikatakan Bibi Beruang. Ia pun merasa sangat malu. Benar apa yang dikatakan Bibi Beruang. Ia tidak pernah menyadari manfaat hujan. Sejak itulah ia tidak pernah mengeluh pada saat hujan turun. Justru ia selalu berdoa dan bersyukur karena sudah diberikan hujan. Ia selalu berdoa semoga hujan tersebut dapat bermanfaat untuk seluruh penghuni hutan dan tumbuhan lainnya yang membutuhkan air. Bagaimana cerita pada teks tadi? Bagus ya. Pada teks tadi terdapat hikmah bahwa kita tidak boleh tidak menyukai apa yang telah Allah anugerahkan. Hujan merupakan salah satu anugerah dari Allah karena dalam hujan banyak sekali manfaatnya. Karena itulah ketika hujan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Yuk
Sekarang mari kita buka halaman 14 pada tabel Ayo Eksplorasi. Kita akan menganalisis penyebab peristiwa pada teks non-fiksi yang telah kita baca tadi. Siapkan alat tulis kalian, lalu tulis jawaban-jawaban yang akan kita kerjakan bersama. Mari kita lihat di sini ada 4 peristiwa dan kita akan mencari 4 penyebabnya berdasarkan urutan peristiwa pada teks yang telah kita baca. Nomor 1, peristiwa kancil kehujanan. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ya, betul. Penyebabnya kancil kehujanan adalah hujan turun ketika kancil sedang dalam perjalanan ke rumah bibi beruang. Peristiwa yang kedua, kancil marah-marah di rumah bibi beruang. Apa penyebabnya? Ya, betul. Kancil marah-marah di rumah bibi beruang karena badannya basah kena hujan. Peristiwa yang ketiga, kancil kebingungan dengan komentar bibi beruang. Apa penyebabnya? Betul sekali, karena bibi beruang menyebutnya sombong. Yang terakhir, kancil menyesal. Mengapa ia menyesal? Ia menyesal karena baru menyadari manfaat hujan ketika dinasehati bibi beruang. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua tentang siklus air. Silakan dibuka halaman 16. Tahukah kamu bahwa sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% bagian air merupakan air asin dan 3%-nya adalah air tawar. Dari 3% air tawar tersebut, sebanyak 2%-nya merupakan es yang ada di kutub. Sisanya berada di sungai, danau, dan air tanah. Semua makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan dan menggunakan air untuk dapat bertahan hidup. Meski terus digunakan, air di bumi tidak pernah habis. Mengapa bisa demikian? Hal itu terjadi karena adanya peristiwa siklus air. Apakah siklus air itu? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Peristiwa tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga air terus tersedia untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Secara garis besar, tahapan siklus air dibagi sebagai berikut. Yang pertama, penguapan. Penguapan ada 2 macam, yaitu penguapan dari permukaan air dan permukaan daratan. Evaporasi merupakan penguapan dari permukaan air. Air yang ada di laut, di sungai, dan di danau akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan kemudian menjadi awan. Sedangkan penguapan dari permukaan daratan dan tumbuhan disebut transpirasi. Tahapan yang kedua yaitu pengembunan atau kondensasi. Kondensasi terjadi ketika uap air dari permukaan bumi tersebut kemudian naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan uap tersebut menjadi titik-titik air yang kemudian membentuk awan. Tahapan berikutnya yaitu jatuhan atau presipitasi. Awan yang sudah penuh dengan titik air kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Lalu, apa yang akan terjadi setelah air hujan turun dan jatuh ke bumi? Air hujan yang sampai ke permukaan bumi kemudian menyerap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta batuan membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan. Air hujan juga dapat langsung memasuki perairan sungai atau laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang, seperti pada danau, waduk, dan rawa, dan sebagian air tanah akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai hingga akhirnya berakhir ke laut. Siklus tersebut terus-menerus terjadi sehingga persediaan air di bumi terus ada. Agar dapat lebih memahami tentang peristiwa siklus air, mari kita saksikan animasi berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena sinar matahari. Penguapan dari permukaan air disebut evaporasi.
Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ketika terkena panas matahari. Proses penguapan dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air yang naik tadi akan berkumpul di atmosfer membentuk awan. Kemudian, kumpulan uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi karena perubahan suhu yang semakin dingin menjadi titik-titik air atau serpihan es. Selanjutnya, angin akan membawa awan tersebut ke daratan atau ke dataran tinggi. Kemudian, titik-titik air pada awan akan jatuh menjadi hujan. Peristiwa tersebut disebut presipitasi. Air hujan kemudian akan mengalir ke dataran rendah lalu kembali ke laut. Begitulah siklus air terjadi terus-menerus. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah lebih paham tentang siklus air? Insya Allah sudah lebih paham ya. Nah, agar kalian dapat lebih paham lagi, mari kita lakukan evaluasi. Gambarlah siklus air di bawah ini, kemudian jelaskan proses terjadinya siklus air berdasarkan urutan nomor-nomor yang tertera pada gambar. Gunakan kertas HVS ya teman-teman, dan harus diwarnai agar kalian bisa lebih paham tentang proses siklus air. Jika sudah selesai, silakan diupload ke Google Classroom masing-masing kelas. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.